Indomie seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Halo guys. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis strategi marketing brand Indomie dalam meningkatkan penjualan produk. Tetapi, sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Mikael Christian. Nama saya Muhammad Fahmi Ramdan Fadilah. Nama saya Raka Diputra. Nama saya Akbar Fikri. Dan pembahasan pertama akan dibahas oleh saudara saya, yaitu Akbar. Baik, terima kasih kepada saudara Mikael. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Mie instan merupakan makanan yang sangat populer, digemari berbagai kalangan, dan berpotensi sebagai salah satu makanan alternatif pengganti beras. Mie instan merupakan makanan cepat saji yang populer di dunia. Selain harganya yang terjangkau, mie instan juga mudah didapatkan, karena hampir semua minimarket dan supermarket menjual berbagai merek mie instan, mulai dari yang terkenal hingga merek-merek baru yang muncul saat ini. Mie instan juga sangat terkenal karena rasanya yang enak, walaupun dengan harga yang tidak terlalu mahal dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Mengacu kepada laporan World Instant Noodle Association atau WINA, ternyata konsumsi mie instan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai jumlah mengejutkan, yakni 12,62 miliar. Hal ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia, yang melampaui Jepang dengan porsi 5,66 miliar. Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan harus mampu bertahan, bahkan harus dapat berkembang. Salah satu hal penting yang dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah mempertahankan pelanggan yang telah ada, terus menggarap pelanggan-pelanggan potensial baru supaya tidak meninggalkan perusahaan menjadi pelanggan perusahaan lain. Sekarang ini sudah banyak sekali merek-merek mie instan di Indonesia, baik yang sudah lama ada maupun yang baru bermunculan. Sebut saja Indomie, Mie Sedap, Yagami, Misami, Sarimi, Mie ABC, dan lain-lainnya. Sampai sejauh ini, merek yang paling mendominasi pasar dan banyak diminati konsumen adalah Indomie. Sementara merek-merek yang lainnya menduduki peringkat di bawah mereka. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi dari brand Indomie yang efektif guna untuk meningkatkan penjualan produk Indomie. Penelitian ini fokus pada informasi terkait tengah persaingan bisnis mie. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang memanfaatkan alat analisis SWOT. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis SWOT adalah bahwa ada beberapa strategi yang bisa diadopsi oleh pesaing produk bisnis mie untuk meningkatkan penjualannya, khususnya dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Diharapkan produk Indomie dapat menetapkan harga yang kompetitif dan membedakan dirinya melalui penggunaan bahan berkualitas tinggi, sehingga menciptakan cita rasa unik yang membedakan mereka dari para pesaingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix atau baruan pemasaran. Baruan pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi volume penjualan dalam suatu perusahaan. Rangkaian marketing mix meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi mempunyai pengaruh besar terhadap tindakan konsumen. Keempat unsur yang terdapat dalam marketing mix tersebut saling berhubungan dan masing-masing elemen di dalamnya saling mempengaruhi. Seperti yang kita ketahui, pasar mie instan di Indonesia memang menggiurkan. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap mie cepat saji ini cukup besar. Tidak heran jika dari waktu ke waktu banyak perusahaan baru melirik pasar mie instan. Meski demikian, hingga saat ini Indomie yang diproduksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk masih menguasai pasar. Produk Indomie merupakan produk mie instan ternama di Indonesia. Produk Indomie bukan hanya dikenal di Indonesia, melainkan dikenal secara internasional. Dalam strategi pemasarannya, Indomie telah melakukan segmentasi, targeting, dan positioning.
produk mereka sehingga Indomie dapat mempromosikan produk mereka di target pasar yang tepat sesuai dengan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam marketing mix, 4P Indomie memiliki strategi sendiri yang membedakan mereka dengan produk mie instan lainnya. Indomie terus melakukan inovasi dan menyajikan beberapa varian baru. Varian rasa baru tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga terjangkau dikarenakan Indomie yang membidik target pasar yang menyeluruh, dalam artian seluruh lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi produk Indomie. PT Indofood menggunakan strategi pemasaran 4P untuk memasarkan produk mie Indomie antara lain. Yang pertama, ada produk. Yang dimaksud dengan produk adalah hasil dari sebuah proses produksi yang dilakukan oleh produsen dari perusahaan yang nantinya akan dijual pada setiap konsumen yang membutuhkan. Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk penawaran secara fisik, mereknya, pembungkusan, garansi, dan servis sesudah penjualan. Produk mengacu pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Produk mencakup segala hal yang terkait dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan seperti fitur, kualitas, merek, kemasan, dan desain. Penting bagi perusahaan untuk memahami karakteristik dan manfaat produk mereka serta sejauh mana produk tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perusahaan harus mempertimbangkan fitur-fitur yang paling penting bagi pelanggan, kualitas produk yang diharapkan, dan bagaimana produk tersebut membedakan diri dari para pesaing. Merek, kemasan, dan desain juga harus dirancang dengan baik untuk menciptakan daya tarik visual dan membangun cita merek yang sangat kuat. Kedua, ada price atau harga. Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak menentukan harga pokoknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam penetapan harga tersebut antara lain biaya, keuntungan, praktek saingan, dan perubahan keinginan pasar. Harga mencerminkan jumlah uang yang pelanggan harus bayar untuk memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Penentuan harga tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi permintaan, laba, dan citra merek. Dalam menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perusahaan harus memperhitungkan biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan distribusi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan margin keuntungan yang diinginkan dan strategi penetapan harga yang digunakan. Selain itu, perusahaan perlu memahami kepekaan harga pelanggan dengan persepsi nilai. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merusak persepsi kualitas. Perusahaan juga dapat menetapkan strategi diferensiasi harga serta harga diskon atau harga khusus untuk segmen pelanggan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ada place atau tempat. Tempat atau distribusi biasanya berkaitan dengan cara perusahaan membuat produknya tersedia bagi pelanggan. Pemilihan saluran distribusi dan lokasi strategi penjualan menjadi fokus dalam elemen ini. Perusahaan harus memilih saluran distribusi yang tepat untuk produk mereka. Saluran distribusi dapat melibatkan pengecer, grosir, agen, distributor, atau penjualan langsung kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan perlu merancang strategi distribusi yang efektif, termasuk memutuskan jumlah dan jenis saluran distribusi yang digunakan. Dan juga lokasi penjualan juga penting dalam elemen tempat. Perusahaan harus memilih lokasi yang strategis untuk menjual produk mereka. Tempat ini dapat mencakup toko retail, outlet, penjualan online, atau melalui agen dan distributor. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan target pasar, aksesibilitas, dan preferensi pelanggan. Berikutnya ada promotion atau promosi. Promosi melibatkan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku pelanggan terkait dengan produknya. Tujuan dari promosi ini adalah untuk membangun kesadaran, memperkenalkan produk, meningkatkan minat pelanggan, dan juga mendorong pembelian. Ada juga berbagai alat promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Contohnya adalah periklanan yang melibatkan pengguna media seperti televisi, radio, koran, dan digital untuk menyampaikan pesan produk kepada khalayak yang lebih luas. Iklan harus dirancang dengan baik untuk menarik perhatian pelanggan, membangun kesadaran merek, dan menyampaikan manfaat produk secara jelas. Selanjutnya, terdapat dua strategi pemasaran PT Indofood dalam ranah internasional. Antara lain yang pertama ada lisensi. Indofood memasarkan produk utamanya yaitu Indomie dengan cara lisensi kepada banyak negara, Saudi Arabia, Nigeria, dan juga yang terbaru ialah Serbia.
Cara lisensi ini tentu merupakan cara yang baik dan efektif agar produk dari Indofood dapat diterima dengan baik di negara asing. Yang kedua ada joint venture. Joint venture yang dilakukan PT Indofood yang paling signifikan adalah dengan Asahi Group dan Nestle. Dengan melakukan joint venture, PT Indofood tentunya akan mengembangkan produknya di pasar bidang lainnya seperti minuman non-alkohol, bumbu penyedap makanan, atau sekaligus mengembangkan inovasi untuk bumbu produk mie instan Indofood. Berikutnya ada analisis SWOT, STP, dan produk Indomie. Analisis SWOT yang ditemukan oleh Freddy Vrangbuti adalah identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, tapi di sisi lain dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Analisis SWOT membantu dalam pemahaman posisi relatif suatu entitas di dalam lingkungan internal dan eksternalnya. Dengan mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan internal, entitas dapat mengetahui apa yang mereka manfaatkan dan apa yang harus mereka perbaiki. Sementara itu, dengan mengidentifikasikan peluang dan ancaman eksternal, entitas dapat mengenali faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan atau yang harus diwaspadai. Kemudian tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menggambarkan situasi saat ini dan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kesuksesan, entitas dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif, memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi atau meminimalkan ancaman, dan memperbaiki kelemahan internal. Analisis SWOT biasanya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti manajemen perusahaan, karyawan, pelanggan, pesaing, atau ahli industri. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis SWOT dapat digunakan untuk merumuskan rencana, tindakan, perencanaan strategis, pengembangan produk, perbaikan proses, pengambilan keputusan investasi, atau pengelolaan risiko. Baik, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap elemen analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan mengacu pada faktor-faktor positif internal yang memberikan keunggulan kompetitif atau keuntungan bagi suatu entitas. Kekuatan dapat berupa sumber daya yang kuat, keahlian atau keterampilan khusus, reputasi yang baik, teknologi unggul, pangsa pasar yang besar, atau keunggulan produk atau layanan tertentu. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor-faktor negatif internal yang membatasi atau menghambat entitas dalam mencapai tujuannya. Kelemahan dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian atau keterampilan yang diperlukan, struktur organisasi yang tidak efisien, proses bisnis yang lambat, kualitas produk yang rendah, atau kelemahan lainnya yang dapat menghalangi kesuksesan atau pertumbuhan entitas. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Peluang mengacu pada faktor-faktor positif eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan atau menghadirkan nilai tambah. Peluang dapat muncul dari perubahan tren pasar, perubahan regulasi yang menguntungkan, teknologi baru yang dapat digunakan, kebutuhan atau permintaan pasar yang berkembang, atau situasi ekonomi yang menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu 4 ancaman atau threats. Ancaman adalah faktor-faktor negatif eksternal yang dapat menghambat atau mengancam entitas dalam mencapai tujuannya. Ancaman dapat berasal dari persaingan yang ketat, perubahan tren pasar yang merugikan, perubahan regulasi yang membatasi, perkembangan teknologi pesaing, risiko ekonomi atau politik, atau faktor-faktor lain yang dapat mengganggu atau merugikan entitas. Berikutnya ada analisis STP. Analisis STP merupakan penentuan posisi bisnis, apalagi produk. Tentunya diperlukan beberapa analisa seperti segmentasi, targeting, dan positioning. Analisa ini dipergunakan dalam rangka pemetaan usaha atau bisnis ataupun produk sehingga diharapkan tidak salah sasaran dalam penjualan atau peningkatan bisnis. Berikut ini adalah pengertian dari segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi atau memisahkan suatu populasi atau kumpulan data menjadi beberapa segmen atau kelompok yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang serupa. Tujuan dari segmentasi adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang homogen dalam populasi yang lebih besar, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan penyesuaian strategi yang tepat. Segmentasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pemasaran, penelitian pasar, analisa data, dan pengembangan produk. Oleh karena itu, segmentasi dibagi menjadi 2, yaitu segmentasi geografis dan segmentasi demografis.
Yang pertama adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah proses membagi pasar atau populasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan lokasi geografis atau wilayah geografis tertentu. Hal ini dilakukan untuk memahami perbedaan dalam perilaku konsumen, preferensi, atau kebutuhan di berbagai wilayah. Dalam segmentasi geografis, terdapat beberapa variabel yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi. Di antaranya meliputi lokasi geografis, seperti negara, wilayah, kota, ukuran geografis, seperti perkotaan, pedesaan, kondisi geografis, seperti iklim, topografi, dan faktor budaya atau bahasa yang terkait dengan wilayah tertentu. Tujuan dari segmentasi geografis ini adalah untuk mengakui perbedaan yang ada di setiap wilayah, serta dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang pasar yang baru atau tidak terpenuhi di wilayah-wilayah tertentu. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah proses membagi pasar atau populasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik demografis yang dimiliki oleh setiap individu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, atau lokasi geografis. Tujuan dari segmentasi ini adalah untuk memahami perbedaan dalam perilaku konsumen, preferensi, atau kebutuhan berdasarkan karakteristik demografis yang dimiliki oleh individu, serta dapat memberikan wawasan yang berharga kepada perusahaan atau pemasar dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua ada targeting. Menurut Kotler dan Armstrong, targeting adalah sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengembangkan targeting. Yang pertama yaitu mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat mengkuantifikasikan kemungkinan permintaan dari setiap segmen. Yang kedua, memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi perusahaan. Dan yang terakhir ada positioning. Positioning adalah upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan bukan hanya sekedar fokus utama dalam positioning, namun kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang diciptakan dari persepsi perusahaan terhadap dirinya sendiri, persepsi perusahaan terhadap pesaing, dan persepsi perusahaan terhadap pelanggan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Untuk memperoleh data yang akurat, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode data primer. Metode ini merupakan pengambilan data secara langsung kepada responden melalui pengisian survei, baik yang didapat secara langsung dari narasumber, wawancara, maupun melalui angket atau G-form. Berikutnya adalah hasil penelitian yang kami dapatkan setelah kami telah menyebarkan kuesioner melalui G-form, dan kami memiliki kriteria interpretasi skor untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan. Untuk 0-20% dinyatakan sangat tidak setuju. Untuk 20% sampai 40% dinyatakan tidak setuju. Untuk 40% sampai 60% dinyatakan netral. Untuk 60% sampai 80% dinyatakan setuju. Dan untuk 80% sampai 100% dinyatakan sangat setuju. Lalu berikutnya adalah hasil kuesioner yang telah kami sebarkan melalui G-form. Jika ingin melihat hasilnya, maka bisa di-pause videonya. Di sini kami ada memiliki beberapa bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang produk, yang kedua ada dalam bidang price, yang ketiga ada dalam bidang place, yang keempat adalah bidang promotion, dan yang terakhir dalam bidang pilihan pembeli. Setelah kita sudah melihat hasil dari kuesioner dari G-form yang telah kami sebarkan, maka selanjutnya adalah kami akan membahas hasil analisis marketing 4P dari brand Indomie. Yang pertama, produk. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie. Mie instan ini mengklaim bahwa mie tersebut termasuk makanan sehat dan bergizi. Mie itu disebut memiliki kandungan gizi seperti
protein, energi, asam folat, mineral besi, natrium, dan berbagai vitamin. Saat di luar negeri pun, ternyata Indomie merupakan pembekalan yang wajib dibawa. Bukan karena kepraktisannya saja, melainkan untuk mengobati rasa rindu kepada tanah air Indonesia. Dengan pemaparan data dan hasil kuesioner yang telah kami lakukan sebelumnya, mie Indomie ini menawarkan beragam produk makanan secara konsisten, meningkatkan kualitas rasa pada setiap sajian yang bertujuan untuk memenuhi tingkat kepuasan konsumen. PT Indofood ini juga menunjukkan dedikasi terhadap inovasi dengan maksud untuk menciptakan variasi menu baru yang beragam, namun tetap mempertahankan ciri khas yang melekat pada identitas perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah price atau harga. PT Indofood telah menerapkan strategi yang cermat dengan menyajikan penawaran harga yang sangat menggiurkan bagi konsumennya. Pendekatan strategis ini tercermin dalam penerapan paket hemat dengan harga yang sangat menguntungkan, bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggannya. Mie Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Perbungkus Indomie dihargai hanya sekitar 3.000. Jadi, masyarakat yang ingin membeli paketan akan mendapatkan lebih murah lagi dibandingkan dengan harga yang dijual per bungkusnya. Selanjutnya yang ketiga ada place atau tempat. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Setiap daerah mempunyai pusat perbelanjaan yang di dalamnya terdapat produk Indomie, atau di perumahan biasanya di warung-warung banyak juga dijual. Di Jakarta pun agen-agen Indofood juga bekerja sama dalam menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Warmindo, atau yang kita kenal yaitu warung yang menyediakan bubur kacang hijau dan mie instan atau mie goreng sebagai menu utamanya. Yang terakhir ada promotion atau promosi. Indomie menggunakan endorse artis terkenal seperti Tiga Diva, Gita Gutawa. Yang terakhir ada Vidialdiano, selebgram, tiktokers, youtuber, maupun non-artis seperti remaja ataupun pelajar. Promosi yang dilakukan oleh pihak Indofood untuk memperkenalkan Indomie kepada masyarakat adalah melalui iklan di media cetak maupun elektronik, baik koran, televisi, sosial media seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Iklan di media cetak maupun media televisi tidak pernah berkurang. Oleh karena itu, Indomie sudah melekat pada diri masyarakat luas. Selain itu juga, Indofood sering menjadi sponsor di berbagai macam kegiatan. Semua produk dipamerkan dan dipajang di acara kegiatan tersebut. Hal tersebut mau tidak mau dilakukan oleh pihak Indofood karena memang merupakan permintaan yang luar biasa. Apalagi saat terjadi bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Produk Indofood berupa mie instan itu akan menjadi makanan favorit yang paling mudah didapat, terutama pada masa tanggap darurat. Makanan ini bukan hanya dinikmati oleh para korban, para relawan pun akan memakan mie instan yang sama. Lalu berikutnya adalah hasil analisis SWOT dari brand Indomie. Yang pertama adalah strength atau kekuatan di brand Indomie, yaitu kalian dalam cita rasa Indonesia, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, dan yang terakhir, brand yang sudah terkenal. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dari brand Indomie, yaitu mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti MSG. Yang ketiga, opportunity atau peluang dari brand Indomie, yaitu melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis, dan yang terakhir, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman dari brand Indomie, yaitu ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, konsumen yang tidak fokus terhadap satu jenis produk,
Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi mengenai kandungan zat yang ada di Indomie terhadap produk lain. Dan yang terakhir, terdapat brand-brand baru dengan bahan-bahan yang lebih sehat seperti bahan-bahan organik. Lalu analisis terakhir yaitu ada hasil analisis STP Indomie. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi terbagi menjadi dua, yaitu segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Kebanyakan produk-produk mie instan, khususnya Indomie, cocok untuk seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri membawa Indomie untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan yang praktis dan sesuai dengan selera Indonesia. Karena mie instan ini sesuai untuk daerah daratan tinggi maupun rendah. Bahkan, ada beberapa produk Indomie yang sudah memiliki pasar di luar negeri. Itu artinya, produk mie ini cocok bagi segala keadaan geografi dan banyak dikonsumsi semua kalangan, baik di kalangan bawah dan menengah dengan slogan Indomie seleraku. Selanjutnya segmentasi demografis. Produk Indomie lebih cocok dikonsumsi oleh orang dewasa kecuali balita ataupun bayi. Produk Indomie juga ditargetkan untuk orang-orang yang membutuhkan kepraktisan dalam memasak. Produk Indomie sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga, seperti anak-anak kos, dan di segala pekerjaan, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, baik yang penghasilannya tinggi ataupun rendah. Indomie tidak memiliki ciri khusus untuk target para konsumennya. Indomie ditunjukkan bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis. Yang kedua yaitu targeting. Produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang sesuai. Contohnya seperti Indomie goreng untuk konsumen yang menyukai goreng-gorengan, Indomie kuah untuk konsumen yang menyukai makanan berkuah, Indomie jumbo untuk konsumen yang menyukai makanan dengan porsi besar, selera Nusantara untuk konsumen yang menyukai rasa-rasa Nusantara, mie keriting untuk konsumen yang menyukai mie yang bertekstur, Taste of Asia untuk konsumen yang menyukai dengan rasa-rasa negara Asia, kuliner Indonesia untuk konsumen yang menyukai dengan rasa-rasa di Indonesia, My Noodles untuk anak-anak, Real Meat untuk konsumen yang menyukai daging-dagingan, dan yang terbaru adalah Bite Me adalah untuk konsumen yang mempunyai kesukaan dalam makanan berporsi kecil. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Berdasarkan hasil kuesioner di atas, rata-rata mahasiswa ST menyukai varian rasa serta variasi yang terbuat dari Indomie. Yang terakhir ada positioning. Perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan variasi Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas di Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia. Tagline yang dibuat oleh Indomie yakni Indomie seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis dan nikmat untuk dikonsumsi. Dapat disajikan kapan saja dengan cepat dan dapat dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner di atas, rata-rata mahasiswa ST sangat setuju bahwa Indomie adalah mie yang sangat banyak disukai masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penyesuaian varian rasa, produk dari PT Indofood sudah dapat mengikuti tren yang ada, mulai dari inovasi produk dan penyesuaian terhadap selera masyarakat Indonesia. Pemasaran yang dilakukan PT Indofood melalui sosial media, iklan TV juga sudah cukup baik dan berhasil menarik konsumen dari semua kalangan. Dalam pendistribusiannya, PT Indofood juga membantu para pelaku UMKM seperti Warmindo dengan cara bekerjasama mensuplai berbagai produk Indomie.
Berikutnya adalah saran. Untuk kedepannya, dalam bidang promosi Indomie diharapkan dapat mengembangkan lagi strategi dalam hal promosinya agar lebih menarik konsumen. Apalagi brand Indomie sudah mendunia, jadi promosinya bisa dikembangkan sesuai dengan target marketing di setiap negaranya yang terdapat Indomie. Dikarenakan banyak budaya asing yang sedang populer saat ini, seperti budaya Korea dan Jepang. Diharapkan Indomie dapat menambahkan varian rasa baru yang mengikuti tren tersebut agar para konsumen tidak bosan dengan rasa Nusantara dan bisa meraih minat para konsumen yang menyukai varian rasa dari luar negeri. Sekian video pembelajaran kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan dua kata terakhir yaitu Indomie seleraku. Dadah.